Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di depan kalian sekarang ada sebuah avometer analog. Dan avometer ini selalu setia nemanin saya waktu memperbaiki perangkat-perangkat elektronik yang masuk ke bengkel teman-teman. Jadi perangkat elektronik yang masuk ke bengkel tuh nyaris hampir semuanya awalnya sebelum saya perbaiki saya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan avometer analog seperti ini. Apa yang lebih penting? Mana yang lebih penting antara avometer analog dengan avometer digital? Lain kali bakal kita bahas ya. Untuk avometer analog sendiri, kita sangat perlu menggunakan skala kali 1, kali 10, 100, 1K, 10K, jarang banget dipakai teman-teman. Yang paling penting tuh skala kali 1. Kita cek ya, tuh, nyambung normal. Ini tumben nyambung normal. Biasanya avometer ini nggak nyambung normal teman-teman. Kenapa kok nggak nyambung normal? Karena waktu kita kalibrasi dengan cara nempelin probe positif dan negatif seperti ini, kemudian kita putar sampai ke arah 0 seperti itu supaya pengukuran kita lebih akurat, itu nggak langsung bisa bergerak jarum avometernya ke sebelah kanan. Ini kenapa bisa bergerak ke sebelah kanan? Karena habis saya ketok-ketok seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat tadi udah dikalibrasi ke angka 0, sekarang ke angka 5. Coba kita ketok-ketok lagi. Kita lihat ke angka 4 ya. Artinya nggak konsisten. Nah, kenapa kok nggak konsisten? Yang jelas avometer ini rusak teman-teman. Tapi meskipun dia rusak, masih bisa dipakai. Jadi kita nggak harus beli avometer baru apabila nggak sangat dibutuhkan ya. Karena avometer analog biasanya lebih sering dipakai untuk melihat jalur itu nyambung apa putus. Nah, seperti itu teman-teman. Biasanya untuk memperbaiki kipas angin, memperbaiki kabel steker yang masih bagus tapi casnya nggak bisa hidup, nah, gitu. Kita ngeceknya pakai ini. Meskipun jarumnya nggak menunjukkan angka 0 kalau misalnya untuk ngecek kabel, tapi udah bisa dipastikan jalur itu masih bagus, gitu. Tapi kalau untuk yang sensitif, misalnya apa ya, motor listrik atau motor kipas angin, terus motor mesin cuci, motor mesin air, itu kita membutuhkan jarumnya sampai mentok ke angka 0 teman-teman, gitu. Coba kita kalibrasi lagi. Nah, dia nggak mau mentok ya, dia mentoknya di angka 1. Ada masalah di avometer ini. Ini adalah sebuah skrup untuk mengadjust jarumnya supaya sampai di garis 0. Ini sebetulnya udah kelebihan. Kita bisa mengadjustnya teman-teman dengan cara memutarnya seperti ini. Tuh, dia akan bergerak ya sampai ke angka 0. Itulah yang kita butuhkan. Nah, sekarang udah sampai ke angka 0, paling ujung sebelah kiri. Inilah seharusnya avometer itu kalibrasinya. Tapi begitu udah dilepasin sedikit, dia nggak sinkron lagi. Coba kita tes lagi. Dia nggak mau mentok ke sana. Kita ketok lagi. Terus kita cek. Tuh, mentok ya. Malah kelebihan bahkan. Sekarang kita kalibrasi lagi. Nah, yang rusak apa sih sebetulnya? Coba kita lihat teman-teman. Kita cabut dulu probe merah dan hitamnya. Kemudian di belakang ada sebuah skrup. Skrupnya kita buka dulu. Langkah pertama adalah kita membongkarnya seperti ini. Terus kita lihat
ada 3 buah baterai di sini. Baterai yang pertama berukuran 9 volt. Baterai kedua dan ketiga itu berukuran 1,5 volt. Kita akan cek langsung tegangan baterainya. Jangan-jangan voltase atau ampere baterainya yang udah berubah sehingga jarum avometernya nggak sinkron, nggak sesuai. Kita lihat ya. Kita kasih ring 20 volt. Kemudian kita cek langsung baterainya teman-teman. Baterai 9 volt. Yang negatif itu kita bisa ngelihat tandanya. Ini adalah negatif, berarti probe-nya probe hitam. Kemudian yang merah adalah positif. Kalian udah pasti tahu lah ya. Ini untuk yang belum tahu aja videonya. Kalau kalian udah tahu. Sekarang kita cek berapa tegangan yang muncul. 7,6 volt. Oh, berarti kita punya sedikit asumsi bahwa tegangan yang udah berkurang di baterai ini bisa mempengaruhi jarum gitu. Terus di baterai nomor 2 dan nomor 3 1,5 volt dan 1,5 volt. Kalau di seri seperti ini, jadi tegangannya adalah 3 volt. Yang negatif yang ini, yang positif yang ini. Kita lihat tegangannya berapa? 3,11 volt. Artinya baterai nomor 2 dan nomor 3 ini masih dalam keadaan bagus. Nah, kalau misalnya kasus yang kayak tadi, kadang-kadang bukan baterainya teman-teman, bukan baterai yang 9 volt atau bukan baterai yang 1,5 volt yang rusak, tapi ada komponen lain yang rusak di sini. Di sini ada komponen apa aja? Di sini ada sikring. Sikringnya kita lihat masih dalam keadaan baik, masih tersambung. Kita bisa cek menggunakan skala dioda. Kalau di avometer digital, kita bisa lihat di sana menunjukkan angka 001 atau 002. Artinya nyambung teman-teman. Kalau kita balik sama juga nunjukin 001 atau 002, dia nyambung. Sikring kalau nyambung berarti dia masih dalam keadaan bagus. Kemudian ini ada dioda Zener IN4148. Oh bukan. Ini bukan dioda Zener tapi adalah dioda biasa, cuman bentuknya kayak Zener. Kalau misalnya kita ukur pakai avometer digital, yang jelas masih kita arahkan probe-nya setelannya ke arah dioda. Kemudian kita bisa cek seperti ini. Terukur 15, 13 atau 15, 12. Sekarang kita balik. Terukur 609, kita balik 15, 12. Artinya dioda ini masih bagus. Kalau misalnya dioda itu rusak, pengukurannya hampir sama seperti ngukur sikring. Artinya muncul angka 001 atau 002 seperti itu kalau dibolak-balik. Sekarang kita cek dioda yang lain juga. Kita cek gimana hasilnya. Sama masih bagus. Kemudian ini ada lilitan. Lilitan itu kalau kita cek kayak ngecek sikring teman-teman. L4 dan L3 masih bagus. L4-nya sekarang L3 masih bagus. Artinya dia nggak putus. Kalau misalnya kita mau ngecek kapasitor, kita nggak bisa cek pakai avometer digital atau pakai avometer analog, tapi kita pakai ESR meter. Tapi tenang aja, kapasitor seperti ini, kapasitor Milar seperti ini, jarang banget rusak. Apalagi untuk tegangan 9 antara tegangan 3 sampai 9 volt itu nggak bakal atau jarang banget rusak. Kalau untuk ngecek elko, kita bisa ngelihat fisiknya. Fisik elko ini masih dalam keadaan baik karena nggak gelembung atau nggak keluar bekas-bekas cairan di kaki-kaki atau nggak muncul gelembung di atas sini teman-teman. Artinya elko-nya masih bagus. Komponen dari avometer ini cuman ini aja, cuman elko, sikring, lilitan, dan dioda sama sebuah kapasitor. Terus ada tripod seperti ini. Tripod ini sama kayak resistor ngukurnya. Kalau misalnya kita pengen ngelihat tripod ini ukurannya berapa ohm,
kita bisa lebih akurat menggunakan avometer digital. Kita pakai skala 20K misalnya. Kita mau lihat berapa sih nilai resistor ini. Ternyata nilainya adalah 2K ya. Kita cek lagi. Kita lihat nilainya adalah 245 ohm, teman-teman. Kita pakai yang 200 ohm. Nah, kekecilan. Kita pakai yang 2000 ohm. Kita lihat lagi berapa nilainya. Nilai tripodnya atau nilai resistor variabel ini adalah 2,5 ohm. 250 ohm, teman-teman. 250 ohm. Berarti nggak ada yang rusak ya semuanya, komponen-komponennya nggak ada yang rusak. Tapi kenapa terjadi error seperti tadi? Bisa jadi karena tegangan baterai udah turun, atau yang kedua, karena jarumnya udah rusak, teman-teman. Lilitan di jarum ini udah rusak atau kotor. Kita bisa bersihkan dengan cara menyemprotkan cairan pembersih ke dalam sana. Terus kalau misalnya masih nggak bisa, masih sering gangguan atau error seperti tadi, kita bisa coba cari jarumnya di toko-toko komponen elektronik terdekat. Kalau misalnya ada dijual, kita pasang. Tapi kalau misalnya nggak ada dijual, kita bisa kanibalin dengan avometer analog yang lain yang jarumnya masih bagus, tapi komponennya udah rusak. Nah, kayak gitu. Jadi daripada dibuang, kita kanibalin aja ke sini. Maksud yang saya bilang tadi jarum, bukan cuma lempeng jarum ini aja, teman-teman, tapi satu paket sama lilitannya yang ada di dalam. Ini kan seperti kipas angin juga ada lilitannya. Dengan dialiri arus listrik ke dalam lilitan itu, akhirnya dia mau bergerak. Nah, seperti itulah, teman-teman, cara untuk memperbaiki kipas kan jadinya, memperbaiki avometer analog yang jarumnya error gitu. Video ini sampai di sini dulu, karena saya masih ngerasa bisa pakai avometer ini. Akhirnya avometer ini nggak akan saya ganti jarumnya, teman-teman. Selagi jarumnya masih bisa bergerak, saya nggak akan ganti. karena avometer ini udah banyak banget bawa rezeki buat saya, dan rezekinya berkah, teman-teman. Gitu ya. Jadi sayang kalau mau diganti. Kalau misalnya kita pengen ganti sih nggak apa-apa. Ini kapan-kapan juga saya ganti juga, teman-teman. Tapi untuk kali ini nggak. Moga-moga aja video ini bisa bermanfaat buat kalian yang masih mau bertahan sama barang elektronik atau alat elektronik, avometer analog dalam hal ini, sebelum membeli yang baru. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.